Jadi aku share pengalaman ini agar teman-teman nakes bisa mempersiapkan diri untuk vaksin Moderna ini, karena untuk KIPI lebih berat atau lebih terasa daripada pos vaksin Sinovac. Hai guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Kali ini aku akan share beberapa pengalaman teman-teman nakes post vaksin Moderna. Jadi pada akhir Juli 2021 telah dilakukan vaksinasi terhadap beberapa nakes menggunakan vaksin Moderna. Seperti kita tahu, sebelumnya kan kita udah mendapatkan vaksin Sinovac 2 kali dengan jarak sekitar 14 sampai 28 hari. Nah, selanjutnya untuk teman-teman nakes khususnya diberikan booster, yaitu vaksin Moderna. Ini berasal dari Amerika vaksinnya. Kenapa sih harus di booster gitu kan? Kenapa sih harus di booster dengan vaksin Moderna? Untuk penjelasannya mungkin nanti akan dijelaskan khususnya untuk teman-teman yang bukan nakes. Tapi ini aku share dulu video bagaimana proses vaksinasi vaksin Moderna di salah satu rumah sakit di Sumatera Barat. Ini vaksin pada sekitar jam 5 sore. Berapa nih? Maksimal. Kalau di Amerika dibagi enamnya deh. Yeay. Jadi aku share pengalaman ini agar teman-teman nakes bisa mempersiapkan diri untuk vaksin Moderna ini, karena untuk KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasinya lebih berat atau lebih terasa daripada pos vaksin Sinovac. Nah, ini aku repost, reshare dari akun PPDS Gram dan aku sudah izin sama adminnya, sama Dokmin. Halo, aku Bidan Min, mau share abis disuntik Moderna tanggal 25 bulan Juli kemarin. 0 sampai 18 jam pasca vaksin yang dirasa nyeri area suntikan, badan pegel-pegel walaupun sudah minum paracetamol per 8 jam. 18 sampai 24 jam pasca vaksin, nyeri area suntikan makin terasa, sedikit bengkak, dan juga otot-otot sakit. 28 jam pasca vaksin, demam 38 derajat Celcius, minum paracetamol teh hangat, mandi air hangat, demam reda 4 jam kemudian. 28 hingga 48 jam, pegal-pegal berkurang, area suntikan berkurang nyerinya, hari ketiga baru nggak ada gejala sama sekali. Demi efikasi 95%, yuk bisa yuk. Ini bukan buat nakutin ya, biar nggak kaget aja sama KIPI-nya, dan bisa atur waktu untuk istirahat, misal request libur jaga kalau bisa. Kalau saran dari aku pribadi, mungkin 3 hari kali ya libur jaga, walaupun itu sepertinya tidak mungkin. Nah, ini aku mau reshare, repost dari Kak Fadea, senior aku di kampus dulu waktu kuliah kedokteran. Nah, ini suatu cerita KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi sebenarnya Kak Dea itu udah start konsumsi analgetik antipiretik tepat sebelum disuntik, yaitu jam setengah 2 siang. Nah, alhamdulillah Kak Dea bisa menjalankan jaga siang sendiri. Tumbenan pasien nonstop pula waktu itu. Nah, mulai jam 20.30 baru ada rasa-rasa meriang dan keliengan. Oh, apakah ini mulai KIPI atau badan lelah abis jaga? Nah, akhirnya Kak Dea memutuskan abis jaga minum lagi antipiretiknya. Jam 3 subuh, Kak Dea kebangun dengan badan demam, terus matiin AC, pipis, tapi kena air itu udah kedinginan banget, serba salah, sakit kepala juga udah mulai. Jam 7 pagi udah nggak kuat, ternyata suhu tubuh sudah 38 derajat Celcius. Lalu minum obat lagi sehingga suhu jadi 37,5 derajat Celcius. Dan ada keluhan lain yaitu mual, nggak nafsu makan, lalu juga ada sakit kepala parah banget. Bawaannya di dalam selimut aja. Jadi kayak butuh istirahat aja gitu ya. Terus mau ganti baju juga tangan nyeri waktu diangkat.
tangan post vaksin, jadi tangan yang disuntik. Nah, ini suhu 26 jam setelah divaksin dengan Moderna. Sakit kepala berkurang, mual berkurang, udah bisa makan, tangan bekas suntikan juga udah bisa diangkat lebih tinggi, udah bisa main sama anak Kak Dea, Biana, dan udah bersiap jaga malam lagi. Jadi makna dari postingan ini kakaknya ingin edukasi kita semua, terkhususnya nakes, jangan takut kipinya vaksin, karena anak-anak bayi aja tetap kita vaksin, kita relakan disuntik, diimunisasi agar anak-anak kita aman, sehat, walaupun memang tentunya ada kipi setelah vaksin itu. Dan itu hal yang biasa, suatu bentuk perlawanan tubuh, karena itu hanya kipi dan sementara aja. Jadi buat teman-teman nakes, ketika udah ada rezeki kalian datang, misalnya udah dijadwalkan untuk vaksin Moderna, jadi jangan ditunda, jangan ditolak. Yuk vaksin yang ketiga biar bisa cepet ini selesai, biar teman-teman aman juga. Love dari Kak Dea. Nah, ini salah satu pengalaman teman aku yang juga vaksin pada hari Jumat jam 11 pagi, tanggal 30 Juli 2021. Teman aku ini vaksin di lengan sebelah kanan, sehingga sarannya jangan vaksin di tangan yang aktif digunakan. Lalu 3 jam pos vaksin, lengan mulai terasa berat, bekas suntikan nyeri banget, dan Isa mulai kram lengan kanan sampai digerakkan pun sakit. Sabtu pagi meriang, minum paracetamol jam 9 pagi, lalu jam 11 pagi suhu masih 38,5 derajat Celcius, jam 14 minum paracetamol 1 tablet, lalu demam turun sebentar, maghrib suhu 39,5 derajat Celcius, infus paracetamol, dan hari Minggu pagi masih minum paracetamol dan setelah itu aman sentosa. Jadi kan seperti yang kita tahu, kasus COVID-19 di Indonesia semakin lama semakin meningkat, bahkan kematian pun juga semakin meningkat. Ini berbeda halnya dengan kasus COVID-19 di awal-awal tahun 2020 yang lalu. Karena ini virusnya itu sudah bermutasi sehingga lebih bisa dikatakan penularan lebih cepat, lalu juga untuk kematiannya juga meningkat karena virus tadi yang terus-menerus bermutasi tadi. Kita akan bahas di sini mengenai vaksinnya. Jadi apa saja sih vaksin COVID-19 yang sudah terbukti untuk varian Delta? Yang pertama ada vaksin Moderna. Vaksin Moderna ini dari Amerika Serikat, dari USA. Efektivitas vaksin Moderna dalam mencegah COVID-19 yang bergejala sebesar 72%. Ini untuk mencegah COVID-19 bergejala ya. Jadi bukan berarti teman-teman yang sudah vaksin otomatis tidak akan terkena COVID. Tidak seperti itu. Tapi dia mencegah bagaimana kita tidak bergejala, bahkan tidak sampai gejala berat, bahkan tidak sampai dirawat di ICU, bahkan sampai menggunakan ventilator, alat bantu pernafasan. Vaksin Moderna ini efektivitasnya dalam mencegah rawat inap akibat COVID itu sebesar 96%. Bagus banget ya. Data efektivitas ini hanya pada pemberian 1 dosis vaksin Moderna dari Nasrin 2021 penelitiannya. Lalu yang kedua, ada vaksin AstraZeneca. Untuk efektivitasnya dalam mencegah COVID-19 yang bergejala itu sebesar 60-67%, sedangkan efektivitasnya untuk mencegah rawat inap akibat COVID-19 itu sebesar 92%. Lalu ada vaksin Pfizer dari Jerman. Untuk efektivitasnya mencegah COVID-19 yang bergejala itu sebesar 79 hingga 88%. Sedangkan untuk efektivitasnya untuk mencegah rawat inap akibat COVID-19 sebesar 96%. Bagaimana dengan vaksin Sinovac dan vaksin Sinopharm? Lalu ini beberapa ringkasannya yang sudah dirangkum oleh Dr. Adam Prapata. Teman-teman yang mungkin bingung mengenai COVID-19 bisa cek Instagramnya Dr. Adam Prapata, karena di sini memang benar-benar based on science, tidak ada direkayasa ataupun ditutup-tutupi, nggak ada, karena ini memang benar-benar membahas jurnal, membahas penelitian-penelitian yang memang terpercaya, kredibel, jadi tidak perlu ragu juga, karena insya Allah ini bermanfaat buat teman-teman, terutama yang butuh informasi-informasi mengenai COVID-19, mengenai vaksin, mengenai isoman, mengenai gejala-gejala COVID, mengenai bagaimana penelitian pada orang-orang yang
melakukan dine in di restoran dan segala macam. Mungkin cukup sekian penjelasan dari aku karena lagi hujan lebat juga. Aku mohon maaf bila ada kesalahan, cuma yang perlu teman-teman ingat, persiapkan diri sebaik-baiknya sebelum vaksin Moderna. Tidak perlu cemas, tidak perlu takut, karena sejujurnya aku juga takut, tapi karena salah satu teman ayahku bilang nggak apa-apa sakit 1-2-3 hari akibat kipi dari vaksin Moderna, tapi insya Allah akan aman dan tidak sampai terkena COVID yang bergejala berat hingga kematian gitu insya Allah. Jadi kita tetap berikhtiar, kita vaksin, kita tetap harus memakai masker yang baik dan benar, menutup hidung dan mulut, jangan di dagu, jangan dikalungin, dan harus tetap jaga kesehatan, makan buah sayur setiap hari, istirahat cukup 6-8 jam tiap hari, matikan lampu saat tidur, lalu juga tentunya berolahraga di tempat yang sepi aja, minimal 150 menit per minggu. Tapi untuk teman-teman yang obesitas, sebaiknya turunkan berat badannya, dan olahraga untuk yang obesitas minimal 300 menit per minggu. Dan tentunya tak lupa berdoa, minta perlindungan kepada Allah, semoga kita diberikan selalu kesehatan untuk bekerja, beribadah, untuk bisa memberikan lebih banyak manfaat atau bantuan kepada orang lain. Kita juga berdoa semoga secepatnya pandemi ini berakhir, semoga Indonesia bisa turun kasus COVID-19-nya. Semua masyarakat sudah vaksin hampir 80%, sudah semuanya memakai masker, ketat, prokes ketat. Nah, itu yang kita harapkan bisa kembali hidup normal gitu. Oke, mungkin itu saja sharing aku untuk teman-teman nakes khususnya. Semoga ini bermanfaat. Ini ikhtiar kita, karena kalau teman-teman bilang nggak perlu pakai masker, nggak perlu vaksin karena ada Allah, karena kita ada Allah di atas gitu. Gimana kalau teman-teman nyebrang jalan nggak perlu lihat kanan kiri karena ada Allah di atas? Nah, usaha itu perlu. Seperti halnya contohnya cerita dari sahabat Nabi yang tidak mengikat untanya sehingga untanya lepas. Kalau salah itu, nanti aku cari yang lebih benar ceritanya. Oke, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.